menjadikan putrinya sebagai mesin ATM penopang ekonomi keluarga. Diakui bahwa bisnis keluarga, terutama jaringan hotelnya, membuatnya mandiri tanpa memerlukan bantuan finansial dari kerja entertainment Caca. Saya tanya, apakah ini mungkin karena Anda selama ini sebagai ATM-nya ibu? Boleh jadi dia bilang. Tidak pernah saya memperlakukan anak saya seperti ATM, tidak pernah. Saya semata-mata hanya mewujudkan apa yang dia inginkan. Karena anaknya ambisius sekali. Dituduh menculik dan memasung, Ibunda Marsyanda menangis getir. Benarkah menurut Rianti Sofyan, Caca mengidap penyakit gangguan kejiwaan? Gak percaya Caca bisa melakukan apa yang Caca lakukan sekarang, Nak. Demi cinta Ayu Ting Ting, persaingan sengit pecah antara Ivan Gunawan dengan Hussein Alatas. Ya, saya tahu Ayu saya botak-botak. Prihatin rakyat Gaza, Charlie Van Houten, Denada, dan Indah Dewi Pertiwi menggelar konser damai. Antusias begini kan kita juga tidak tahu, tapi kita tadi Pak Kepala Desa sudah kalau adanya ribut kita cut. Sungguh tidak terkira rasanya, beban kehidupan yang mesti ditanggung oleh seorang Rianti Sofyan, ibunda artis ternama Marsyanda. Tanpa diduga, perempuan paruh baya itu pun terseduh sedan. Gak percaya Caca bisa melakukan apa yang Caca lakukan sekarang, Nak. Ya bismillah ya sayangnya, semoga kamu menyadari. Semoga Allah bimbing kamu dan Mama akan selalu doa yang terbaik buat kamu sampai kapanpun. Amin. Tangis Rianti menandai babak baru konflik terbuka dengan putri sulungnya sendiri ketika aib keluarga tak lagi bisa dikendalikannya. Kemarin ia memutuskan untuk angkat bicara, melawan semua tuduhan termasuk soal penculikan dan pemasungan Caca di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Tidak ada pemasungan, tidak ada seperti yang diberitakan itu, tidak ada sama sekali. Saya bisa tunjukkan videonya di sini bahwa dia sedang bercengkrama dengan Sienna. Semalam setelah Caca dirawat di rumah sakit itu, saya yang menjenguk dia, terus dia bilang sama dia bilang sama saya bahwa Ca, Mama terima kasih ya, Mama melakukan ini untuk saya karena saya tahu ini yang saya perlukan. Dia bilang kayak gitu malah. Waktu tanggal 2 itu dia tanya sama saya, bagaimana suntikan dan obat-obat yang saya nggak setujui? Tolak, saya bilang. Di depan dokter Suti saya bilang, Pak dokter, dia nggak mau minum obat ini. Boleh? Dia bilang boleh. Tapi ternyata masih dipaksa. Apa dia bilang? Saya tuntut rumah sakit. Ketakutan di rumah sakit. Saling tuding, saling bantah, berbagai versi bertebaran. Berikut ini kami sajikan fakta-fakta mengejutkan di balik kisruh ibu dan anak antara Rianti Sofyan dan Adriani Marsyanda. Pertama, sejak beredar video amarah Caca di situs YouTube tahun 2009, ia ternyata berada dalam penanganan medis. Diagnosa dokter keluarga menyebutkan, Caca mengidap bipolar disorder atau mental yang sangat labil dan cenderung delusional hingga diwajibkan mengkonsumsi obat seumur hidup demi meringankan gangguan. Sebelum saya melakukan penjemputan itu, saya coba berbicara dengan dokter yang selama ini merawat dia sejak tahun 2009. Ternyata dokter menyampaikan bahwa dia tidak minum atau dia tidak menjalankan treatmentnya selama 4 bulan terakhir ini. Mereka bilang kita nggak bisa pergi sebelum kita menterapi Mbak Marsyanda, menginjeksi, menyuntik saya. Gitu. Terus dari itu mereka nelfon Dr. Richard dan dikasih ke saya, di telepon Dr. Richard bilang, Ca, kamu ini beberapa hari ini udah keterlaluan loh, Ca, udah banyak sekali tindakan kamu yang keluar jalur, kamu udah di TV di mana-mana tuh diomongin segala macam, dan saya nggak nangkep maksudnya apa gitu, apa yang keluar jalur gitu, maksudnya secara psikis gitu ya. Kedua, di waktu kecil, Caca rupanya mengalami banyak luka batin, terutama ketika di usia 6 tahun ditinggalkan pergi sang ayah.
Selain itu, ia juga mengalami siksa bullying, serta tuntutan untuk selalu tampil sempurna sebagai artis cilik. Sejak dia kecil, kan bapaknya meninggal umur 7 tahun. Dia bukan meninggal, dia pisah sama bapaknya, dia umur 7 tahun. Itu kayaknya dididik, tidak ada kemauan dibunuh. Nggak bisa tidur, dia kasih obat dan lain-lain. Saya ibu yang melahirkan Caca selama 25 tahun, dia hidup dengan saya. Dan saya yakin Caca tidak seperti itu. Ketiga, Rianti Sofyan membantah keras menjadikan putrinya sebagai mesin ATM penopang ekonomi keluarga. Diakui bahwa bisnis keluarga, terutama jaringan hotelnya, membuatnya mandiri tanpa memerlukan bantuan finansial dari kerja entertainment Caca. Saya tanya, apakah ini mungkin karena Anda selama ini sebagai ATM-nya ibu? Boleh jadi dia bilang. Tidak pernah saya memperlakukan anak saya seperti ATM, tidak pernah. Saya semata-mata hanya mewujudkan apa yang dia inginkan. Karena anaknya ambisius sekali. Keempat, gugatan cerai terhadap Ben Kasyafani hanya dampak dari ketidakstabilan mental Caca. Analisa psikiatris menyebutkan, luka batin karena ditinggalkan ayah di masa kecil, mengendap, bahkan tanpa disadari, belakangan Caca diyakini mempersepsi sosok Ben sebagai ayah yang meninggalkannya. Ya pasrah aja sih, pasrah aja aku melihatnya nih. Manusia ngalami dari cobaan lah. Ya Allah mau kasih, kita terima, kita jalani, kita syukuri aja. Masih bisa kumpul, ketemu si Anda kemarin sempat nggak ketemu, akhirnya sekarang bisa ketemu. Kerjaan juga masih ada, sehat juga masih sehat, masih bisa beribadah. Itu aja aku fokus gitu. Rapuh. Itulah sesungguhnya sosok Marsyanda, artis sukses yang terus berada dalam ujian mental. Badai cerai dan konflik terbuka dengan sang bunda silih berganti. Caca tiada henti menggapai kedamaian hidup. Sementara itu, kabar persaingan sengit muncul dari 3 selebriti kondang, Hussein Alatas, Ivan Gunawan, serta bintang sinetron Andi Asril. Demi merebut cinta Ayu Ting Ting, Hussein, Ivan, dan Andi kabarnya bersaing dari soal harta kekayaan sampai restu orang tua Ayu. Hussein dan Ivan malah sudah mesra bersama Ayu. Sementara Andi justru sudah mengantongi restu Abdul Rojak sang ayah. Siapa lebih pantas menjadi kekasih Ayu Ting Ting? Hussein Alatas, Andi Asril, atau Ivan Gunawan? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar aktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Saya posting di Instagram karena kan Instagram punya saya. Ayu Ting Ting beneran luar biasa. Bilangin sama orang-orang. Kalau Hussein itu kan penyanyi baru. Mungkin yang bermain sinetron, yang main sinetron itu juga nggak ngetop. Ya kan? Emang Ayu nggak gitu paling ngetop. Yang paling gede kayaknya. Nih pulang yuk, mobilnya udah siap tuh. Selamat ya, tapi dia serius sumpah. Iya. Dia aja bisa. Hanya ada sosok Ayu Ting Ting dalam kamus cinta seorang Ivan Gunawan. Desainer top itu tidak membantah gundah gulana perasaannya pada janda satu anak itu. Bukti terbaru romansa Ivan dan Ayu ini tersaji hari Kamis lalu ketika Ruben Onsu menggelar pesta syukur rumah barunya. Igun dan Ayu diam-diam mengirimkan sebentuk bunga yang disertai kartu ucapan yang di dalamnya terdapat salam cinta dari Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, dan Bilqis. Selamat menempati rumah baru, gitu aja. Selamat, semoga cepat dapat momongan. Amin. Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, Bilqis. Kok udah bertiga? Bilqis kan bukan cuma Bilqis, anak saya doang. Iya. Ada Bilqis Gunawan, ada Bilqis Rojak, ada juga. Yang benar anak saya Bilqis Rojak. Nah, hubungan saya sama Ayu Ting Ting baik-baik saja, tidak pernah berubah. Komunikasi setiap hari, kasih kabar setiap hari. Melekatnya nama Ivan, Ayu, dan Bilqis membuat kaget banyak pihak. Sudah sejauh itukah Ivan masuk ke dalam hidup Ayu? Situasi ini ternyata menimbulkan persaingan sengit dengan Hussein Alatas, rocker pelontos jebolan Indonesian Idol yang sempat romantis bersama Ayu.
Nah itu dia, nggak tahu karena cueknya apa kan nggak ngerti. Nggak cemburu lah kata orang buat ya. Saya tahu Ayu sebenarnya botak-botak. Karena itulah di segmen Versus kali ini, kami menyajikan